Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Putri Nasirindung dari Prodi PGSD semester 4 STKM Purwakarta. Pada hari ini saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas ciri-ciri pada ayam. Ayam termasuk dalam kelompok hewan unggas. Tubuhnya ditutupi bulu dan memiliki 2 kaki. Hewan satu ini mengandalkan paruhnya untuk mengambil makan. Untuk bernafas, ayam menggunakan paru-paru. Seperti yang kita tahu, ayam dipelihara atau diternak oleh manusia untuk dimanfaatkan daging atau telurnya sebagai makanan. Perkembangbiakan ayam. Cara ayam berkembang biak adalah dengan bertelur. Biasanya ayam akan membuat sarang sebelum bertelur. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan membuat telur tetap terjaga suhunya agar bisa menetas. Ayam yang bisa menghasilkan telur adalah ayam yang sudah dewasa. Biasanya jumlah telur bisa mencapai 12 butir. Selanjutnya adalah kucing. Kucing adalah jenis mamalia golongan karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Kucing berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, memiliki kelenjar susu sehingga dapat menyusui anak-anaknya. Kemudian tubuhnya tertutup rambut dengan jenis dan warna yang bervariasi. Kemudian kucing memiliki jantung beruang 4. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kemudian kucing berdarah panas atau poikilotrem sehingga suhu tubuhnya tidak mengikuti suhu lingkungan. Selanjutnya adalah sapi. Sapi memiliki kelenjar susu, oleh sebab itu ia digolongkan sebagai hewan mamalia. Sapi hanya memakan tumbuhan, oleh sebab itu digolongkan hewan herbivora. Sapi memiliki 4 kaki, badannya memanjang dengan leher pendek, badannya dipenuhi dengan rambut halus. Kemudian sapi datang dalam beragam warna dari abu-abu, coklat muda, coklat pekat, hitam, dan bahkan ada yang bercorak seperti hitam putih. Sapi memiliki ekor dengan ujung bawah yang berambut. Sebagian sapi mempunyai tanduk dan sebagian lainnya tidak. Kemudian sapi ini memiliki banyak manfaat, seperti daging sapi ini dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Kemudian susu sapi dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Kemudian kulit sapinya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan benda tertentu. Dan terakhir, kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan sumber energi alternatif. Kemudian yang selanjutnya adalah bebek. Bebek adalah kelompok burung air dari famili Anatidae. Famili ini memiliki ciri khas berupa adaptasi yang disesuaikan dengan hidupnya di perairan. Kemudian ciri-ciri hewan bebek yaitu pertama, memiliki paruh datar. Bentuk paruh bebek melebar yang merupakan adaptasi untuk menangkap dan memakan hewan air seperti ikan dan cacing. Kemudian memiliki kaki yang lebar dengan jari berselaput. Bentuk kaki ini merupakan adaptasi agar bebek dapat menggunakan kaki untuk mendayung di permukaan air, berenang di dalam air, dan berjalan di tanah berlumpur yang berair. Kemudian, bebek memiliki tulang belakang atau vertebrata. Kemudian, bebek bernafas dengan paru-paru. Dan bebek berdarah panas. Kemudian bebek melakukan reproduksi dengan bertelur atau ovipar dan pembuahan di dalam tubuh atau fertilasi internal. Bebek berdarah panas karena bebek memiliki ciri berupa 4 kamar atau bagian jantung, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Karena itu, darah kotor dan darah bersih atau kaya oksigen sudah tidak bercampur dan dapat mengatur suhu dalam tubuhnya sendiri. Selanjutnya adalah kambing. Kambing atau Capra aegagroscircus adalah salah satu hewan ternak. Kambing secara taksonomi termasuk mamalia atau hewan menyusui, dalam ordo Artiodactyla atau hewan berkuku belah. Kambing adalah hewan memamah biak yang memiliki perut dengan lambung yang terbagi menjadi beberapa bagian untuk mencerna rumput dan daun yang mengandung selulosa. Sebagai mamalia, kambing melahirkan anak kambing yang dibesarkan dan
dengan disusui. Waktu gestasi atau perkembangan anak kambing di kandungan adalah sekitar 150 hari. Untuk membedakan kambing dengan domba, biasanya diperhatikan dari ekornya. Kambing memiliki ekor yang pendek dan tegak, sedangkan domba memiliki ekor yang lebih panjang dan turun ke bawah. Kambing adalah hewan yang sangat bermanfaat. Sama dengan sapi, daging kambing dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Kemudian kambing juga menghasilkan susu yang digunakan untuk minuman dan membuat keju. Meskipun susu yang dihasilkan kambing tidak sebanyak susu sapi. Selain keju, susu kambing juga dapat diolah menjadi yogurt dan mentega. Kemudian kulit dan bulu kambing digunakan untuk bahan kerajinan seperti membuat pakaian, kantong air, dan kertas tulis. Kotoran kambing juga dapat digunakan untuk pupuk. Kambing bisa digunakan sebagai pembasmi tumbuhan hama. Ciri-ciri pada tumbuhan yang akan saya bahas pertama adalah pohon pepaya. Nama latin atau ilmiah pepaya adalah Carica pepayae. Pepaya adalah tanaman dikotil yang merupakan anggota famili Caricaceae dan berkerabat dekat dengan Passifloraceae. Bentuk daun pepaya yakni tunggal menjadi 5-9 bagian. Tangkai daun panjang berongga 50-100 cm atau tergantung umur. Batang pepaya berbentuk silinder dengan diameter 30 hingga 40 cm. Semi berkayu, berongga, dan bergabus dengan kulit yang lembut berwarna abu-abu. Permukaan batang dipenuhi dengan bekas tangkai daun. Arah pertumbuhan batangnya tegak lurus ke atas dan tidak bercabang, kecuali bagian ujung pucuk mengalami pelukaan atau titik tumbuhnya terpotong. Berdasarkan tipe bunganya, bagian-bagian bunga pepaya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pepaya jantan, pepaya betina, dan pepaya hermafrodit. Bentuk buah pepaya berbentuk oval hingga hampir bundar, dengan diameter 15 hingga 30 cm, dan banyak dikonsumsi sebagai buah segar. Buah memiliki rongga di bagian tengah yang berisi banyak biji kecil, kulit buah tipis, dan daging buahnya tebal. Biji pepaya berwarna hitam keabu-abuan. Jumlahnya banyak dan ditutupi oleh lendir yang menjaga agar biji tetap lembab. Kemudian akar pohon pepaya adalah serabut. Tanaman pepaya ini terdistribusi secara luas di dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis hangat. Tanaman ini membutuhkan irigasi dan curah hujan yang berlimpah, tetapi dengan didukung pula sistem drainase yang baik. Manfaat dari buah pepaya juga sering dijadikan sebagai campuran dalam pembuatan saus tomat untuk menambah cita rasa, warna, dan kadar vitamin. Kalau dalam bidang farmasinya, akar pepaya dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit ginjal dan kandung kemih, sedangkan daunnya sebagai obat penyakit malaria, kejang perut, dan demam. Selanjutnya adalah tanaman cabai. Nama lain dari tanaman cabai adalah Capsicum annum L, merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan. Nah, salah satunya adalah zat capsaicin yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker. Tanaman cabai ini cocok ditanam pada tanah yang kaya humus, gembur, dan sarang. Tanaman cabai diperbanyak melalui biji yang ditanam dari tanaman yang sehat, serta bebas dari hama dan penyakit. Bentuk batang dari cabai ini, batangnya berkayu, berbuku-buku, dan bercabang banyak. Daunnya tunggal berbentuk bulat telur dengan panjang daun kurang lebih 10 cm dan lebar 5 cm. Tepi daunnya rata, tidak berbulu, ujungnya runcing, dan pangkalnya tumpul. Bentuk bunganya tunggal, 2-3 buah, letaknya berdekatan, warnanya putih kekuningan. Mahkota bunga berbentuk bintang yang berwarna putih kehijauan, atau ada juga yang berwarna ungu. Kelopak bunganya berbuku dan tidak berbulu. Buahnya berbentuk bulat, telur dan memanjang.
Buah cabai rawit biasanya berubah warnanya dari hijau. Selanjutnya adalah bunga jawer kotok atau dalam kata lain jengger ayam. Adalah tanaman bunga dari famili Amarantaceae yang bentuk bunganya menyerupai daging merah yang tumbuh di bagian kepala ayam. Tumbuhan ini biasanya tumbuh secara liar di ladang atau di kebun-kebun. Bisa digunakan sebagai tanaman hias. Berbatang basah yang tingginya mencapai 1 meter. Daunnya berbentuk segitiga atau bentuk bulat telur dengan warna yang sangat bervariasi dari hijau hingga merah ungu berbulu dan tepinya beringgit. Bunganya berwarna merah atau putih, kemudian ungu atau kuning. Ada 2 macam yang berkhasiat dari daun ini adalah daunnya berwarna merah kehitaman. Yang berwarna merah dengan warna kuning kehijauan di pinggirnya yaitu jawer kotok untuk hiasan. Yang berkhasiat sebagai obat adalah bentuk daunnya bulat, melancip di ujungnya dan tepinya bergerigi. Tanaman semak ini bisa setinggi manusia, batangnya segi 4 dan mudah patah karena lunak. Batangnya patah itu bisa ditancapkan kembali untuk mendapatkan tanaman jawer kotok yang baru. Bunga ini terdapat kandungan dan manfaatnya, yaitu pertama ada minyak katsiri antara lain carfacrol yang bersifat antibiotik, kemudian eugenol bersifat menghilangkan nyeri, etil saliyailat menghambat iritasi, kemudian ini juga mengandung sedikit lendir. Selanjutnya adalah bunga mawar. Mawar sering dikatakan sebagai salah satu jenis dari tanaman semak yang berasal dari keluarga genus Rosa, yang sekaligus nama dari bunga yang diperoleh. Mawar liar sendiri terdiri dari 100 spesies yang bahkan lebih. Kebanyakan dari tanaman yang tumbuh di belahan bumi bagian utara karena memiliki suhu udara yang sejuk. Tumbuhan mawar juga dikatakan termasuk sebagai tumbuhan bergolongan di tingkat tinggi sebab tanaman yang mempunyai biji tertutup. Mawar termasuk ke dalam kategori tumbuhan dikotil yang mempunyai batang berkayu serta berakar tunggang yang dapat tumbuh karena mempunyai kambium. Nama latin dari bunga mawar yaitu Rosa sp yang berasal dari keluarga genus Rosaceae. Bentuk batang dari bunga mawar yaitu bulat dan memanjang serta mempunyai cabang-cabang yang tidak beraturan. Diameter dari batangnya terbilang sangat kecil, rentan terhadap predator besar. Hal inilah yang membuat di sepanjang batang tanaman mawar ini ditumbuhi dengan duri-duri kecil yang cukup tajam sebagai media untuk mempertahankan diri. Kemudian daun. Bunga mawar mempunyai daun majemuk karena di dalam satu batangnya terdapat 5 hingga 9 daun. Ciri-ciri dari daun bunga mawar yaitu berwarna hijau muda dan juga tua, memiliki bentuk yang bulat, kecil dan sedikit memanjang, berukuran 2 hingga 3 cm, kemudian bajunya sedikit meruncing dan juga bergerigi. Kemudian bunganya. Mawar ini diklasifikasikan sebagai bunga majemuk karena terdiri dari benang sari dan juga putik yang tersusun di bagian bawah bunga dalam bentuk seperti guci. Bentuk bunga dari tanaman ini yaitu bentuk bunga tunggal atau seperti payung. Kemudian biji serta buahnya. Biji dari tanaman mawar ini dapat dilihat secara jelas karena berada di bagian bunga. Ukuran dari biji bunga mawar ini sangat kecil dan memiliki bentuk oval memanjang serta dilindungi oleh buah. Warna biji bagian luarnya sedikit kecoklatan bahkan kehitaman, sedangkan di bagian dalamnya memiliki warna keputihan hingga kecoklatan. Kemudian akarnya. Bentuk akar yang dimiliki oleh bunga mawar yaitu bulat dan sedikit memanjang ke bawah dan memiliki warna dari coklat muda hingga coklat tua. Fungsi dari akar ini yaitu membuat tanaman yang dapat berdiri tegak serta menyerap. Selanjutnya adalah bunga wijaya kusuma. Nama latinnya Epiphyllum hospitalum, disebut juga sebagai bunga ratu malam dan bakawali atau dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggris kerap dinamai sebagai Dutchman Pipe, Cardabel, dan Night Queen. Nama latinnya yaitu tadi Epiphyllum hospitalum. Tumbuhan wijaya kusuma merupakan spesies anggota kaktus atau famili Cactaceae. Batangnya berbentuk silindris, terbentuk dari helai daun tua yang mengecil dan mengeras. Tinggi batang dapat mencapai hingga 3 meter. Daun wijaya kusuma
berbentuk pipih dan memanjang, berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri dan tepi daun yang bergelombang. Panjang daun berkisar antara 10 hingga 15 cm. Pada tepi daun ini dapat tumbuh daun baru ataupun bunga. Bunga wijaya kusuma muncul dari tepi daun berupa kuncup yang makin lama makin panjang tangkai bunganya hingga bunga itu menjuntai ke bawah. Bunga berdiameter 10 cm berwarna putih dan berbau wangi. Sedangkan tangkai dan kuncup bunga berwarna merah muda. Wijaya kusuma mempunyai buah berbentuk bulat, berwarna merah dengan biji hitam. Perkembangbiakannya bisa menggunakan biji maupun stek daun. Keunikan dari wijaya kusuma ini yang kemudian menjadikannya syarat dengan mitos adalah kebiasaan berbunganya yang hanya terjadi di malam hari. Kuncup bunga mekar pada tengah malam dan sudah layu menjelang pagi hari. Karena itulah wijaya kusuma disebut sebagai ratu malam atau night queen. Tanaman ini biasanya dapat tumbuh di daerah dengan iklim sedang hingga tropis. Bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan dan minum, tumbuh, berkembang, ekskresi, dan peka terhadap rangsangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.